Ada, Pak. Ada yang sedang di kampus ini. Oke. Sebenarnya materi tentang penyediaan air bersih ini sudah sedikit pernah saya singgung dalam mata kuliah dasar keseling ya, di topik sanitasi dasar. Cuma pada saat itu saya lebih banyak membicarakan mengenai sumber air bersihnya. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan lebih kepada aspek-aspek kualitas dan kuantitas air bersih, yang kemudian bagaimana sistem penyaluran air bersih kemudian sampai ke perumahan kalau misalkan itu pengguna PDAM ya, dan sumber-sumber air bersih yang lain. Masuk terlebih dahulu tentang pendahuluan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa air dan sanitasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti satu keping mata uang ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara air dan sanitasi. Keduanya saling berhubungan dan saling terkait. Tidak kurang 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Jadi kondisi air yang jumlahnya sangat terbatas, yang hanya 3% saja air bersih, air permukaan ya, air tawar terutama, yang jumlahnya hanya 3% saja dari seluruh jumlah air yang ada di muka bumi ini, itu 80%-nya berubah menjadi air limbah. Mengapa berubah menjadi air limbah? Karena digunakan untuk aktivitas manusia, baik untuk kebutuhan domestik, kebutuhan pertanian, ataupun kebutuhan industrial. Jadi tiga kegiatan itulah yang kemudian merubah fungsi air yang awalnya bisa digunakan sebagai untuk membersihkan diri atau personal hygiene, berubah menjadi air limbah. Nah, di Indonesia sendiri itu mewakili 6% dari sumber daya air dunia. Jadi Indonesia itu punya cadangan 6% air bersih dari seluruh cadangan air bersih di dunia. Ini air bersih, maksudnya sifatnya tawar ya, bukan air bersih yang sifatnya asin atau kadar garamnya tinggi. Dari seluruh jumlah air bersih dan air bersih dan tawar yang ada di dunia, itu 6%-nya ada di Indonesia. Kebanyakan kalau di Indonesia sebenarnya dari mana? Dari air permukaan, baik sungai ataupun danau. Berdasarkan laporan dari Dirjen PPKL, Dirjen Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kemenelha, tahun 2015, hampir 65% air sungai di Indonesia mengalami pencemaran. Nah, mungkin kalian juga sudah melihat faktanya sekarang ya, sungai-sungai yang bisa jadi ada di sekitar kalian juga mengalami pencemaran. Yang saya rasakan juga seperti itu. Jadi sungai yang letaknya ada di sekitar rumah saya, yang dahulunya bersih, yang sering digunakan untuk aktivitas domestik seperti untuk mandi, untuk cuci, itu sekarang kondisinya sudah sangat buruk, sudah sangat tercemar, bahkan sudah sangat dangkal ya, karena ada endapan banyak dari limbah-limbah yang dibuang ke sungai, baik limbah padat yang berupa sampah maupun limbah cair yang berupa spal ya, saluran pembuangan air limbah yang dari rumah tangga itu. Kemudian sanitasi dan perilaku yang buruk ini serta air yang tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare di dunia. Jadi kerusakan dan pencemaran yang terjadi pada lingkungan air ini berdampak 85% kematian anak akibat diare di dunia. Walaupun kasus diare saat ini kan sudah sangat banyak sekali obatnya, tapi ternyata sampai saat ini itu masih peluang terjadinya kematian akibat diare paling banyak terjadi karena perilaku dan kondisi sanitasi yang buruk. Air bersih dan sanitasi merupakan sasaran tujuan MDGs, dan dulunya MDGs ya, sampai tahun 2015 kan masih bernama MDGs, Millennium Development Goals, kemudian berubah menjadi SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, dalam MDGs maupun dalam SDGs, air bersih dan sanitasi masuk dalam salah satu komponen pentingnya. Jadi ada target pencapaian SDGs, derajat pencapaian MDGs, yang di dalamnya nanti ruang lingkupnya salah satunya adalah masalah penyediaan air bersih. Nah, saat ini Indonesia tidak berada pada arah yang sesuai dengan tujuan MDGs. Artinya, ketercapaian atau cakupan air bersih di Indonesia itu masih sangat jauh dari tujuan Sustainable Development Goals begitu. Dan ini dikarenakan karena cakupan air bersih di Indonesia masih rendah. Ini data ini tahun 2015
17 atau 18 ingat saya yang mengatakan bahwa cakupan air bersih di Indonesia itu masih rendah. Universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Ini cita-cita yang harus dicapai di seluruh dunia dari amanah SDGs. Jadi di tahun 2030 harapannya cakupan air bersihnya itu sudah 100%. Nanti saya perlihatkan data saat ini. Ini berdasarkan dari data Riskes tahun 2018. Nah, ini tahun 2010 teman-teman. Dari 402 perusahaan daerah air minum atau PDAM ya, yang melayani sebagian besar daerah perkotaan, hanya 31 yang memiliki lebih dari 50.000 sambungan pada tahun 2009. Artinya cakupannya masih rendah. Dari 402 itu hanya 31 saja yang memiliki cakupan lebih dari 50.000. Artinya berapa? 370 lainnya, 370 PDAM lainnya itu penyalurannya itu kurang dari 50.000 sambungan. Artinya pengguna PDAM, ini kan parameternya PDAM ya, pengguna PDAM masih sangat rendah di tahun 2010. Walaupun PDAM bukan merupakan parameter utama cakupan air bersih ya, karena kalau kita lihat di lingkungan kita sendiri di Indonesia itu sebenarnya pengguna PDAM juga tidak banyak. Lebih banyak pengguna air artesis atau air permukaan, air sumur gitu. Nah, gambar di samping itu adalah gambar persentase rumah tangga yang dengan akses ke air bersih menurut desa atau kota dan kelompok kekayaan tahun 2007 dan 2010. Nah, yang warna ungu adalah tahun 2010, yang warna hijau tahun 2007. Ini berdasarkan tingkat ekonominya ya, mulai dari kelompok 1 ekonomi rendah, semakin tinggi semakin naik itu ke ekonomi yang lebih tinggi. Artinya kalau kita lihat ya di tahun 2007 dan tahun 2010 cakupan air bersihnya itu masih 60%, sama-sama 60% antara tahun 2007 sampai 2010. Jadi orang-orang dengan tingkat ekonomi rendah baik di tahun 2007 atau tahun 2010 itu cakupan air bersihnya baru sekitar 60%. Nah, sedangkan kita menuju ke kelompok dengan tingkat ekonomi paling tinggi, kelompok 5, itu tahun 2007 justru cakupan air bersihnya itu, yang pertama yang rendah itu baru 50%. Sedangkan yang ini itu 60%, sudah 60% cakupan air bersihnya. Sedangkan yang di tahun 2010 justru turun menjadi hanya 40% saja. Orang dengan ekonomi tinggi yang cakupan air bersihnya bagus. Data ini merupakan data Riskes tahun 2018. Jadi proporsi pemakaian air per orang per hari di rumah tangga dengan 2 kategori, yaitu pengguna yang kurang dari 20 liter dan pengguna yang lebih dari sama dengan 20 liter. Bisa kita lihat di Jawa Tengah, coba kita lihat, itu cakupannya sekitar 98,7%. Cakupannya 98,7% pengguna airnya. Jadi sebenarnya kalau di tahun 2018 itu sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Cakupan air bersihnya sudah sampai 98,7%. Yang lebih dari 20 liter, yang kurang dari 20 liter 1,3%. Ini sangat tidak logis kalau penggunanya kurang dari 20 liter, karena normalnya itu orang kalau berdasarkan riset itu menggunakan air sekitar 85 liter per hari. Kita lihat yang paling tinggi itu provinsi mana ini? 99 ini Aceh, Banten itu 99,4. Paling tinggi Banten, teman-teman. Banten dan DKI Jakarta. Cakupan air bersihnya paling tinggi. Pengertiannya air bersih ini saya ambil dari PP nomor 82 tahun 2001. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam pengertian lain, air bersih juga dikatakan sebagai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Jadi kunci air itu menjadi air minum ketika dimasak. Selama tidak dimasak sebenarnya tidak baik untuk diminum, walaupun airnya dalam kondisi bersih secara fisik ataupun kimia. Tapi secara biologis tidak ya, karena mungkin ada kandungan mikroorganisme dalam airnya.
Sedangkan pengertian air minum berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Artinya memenuhi syarat-syarat mikrobiologis, karena biasanya parameter utama air dapat diminum itu di parameter mikrobiologisnya. Ada enggak kandungan mikroorganismenya dalam air? Nah, prinsip dasar air itu ada 3K. Yang pertama kualitas, yang kedua adalah kuantitas, yang ketiga adalah kontinuitas. Jadi dalam prinsip penyediaan air bersih itu harus terpenuhi 3 syarat ini, yaitu syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Syarat kualitas mungkin sudah kalian pahami pada saat mata kuliah dasar keseling, karena di mata kuliah dasar keseling saya lebih banyak menjelaskan mengenai kualitas airnya. Tapi nanti terkait dengan kuantitas dan kontinuitas nanti akan kita tekankan, dan ada video yang mungkin bisa kalian lihat nanti. Yang pertama, kualitas air berdasarkan PP tadi ya, PP nomor 82 tahun 2001 yang menjadi dasar pengertian air bersih. Ada 4 teman-teman kelas kualitas air. Yang pertama kelas 1 yaitu air untuk air baku air minum. Jadi kelas 1 adalah air-air yang diperuntukkan untuk bahan baku air minum. Jadi PDAM ketika ingin menggunakan airnya dan disalurkan kepada warga masyarakat itu harus sesuai dengan air kelas 1, air baku air minum. Sedangkan air kelas 2 yaitu air untuk prasarana sarana rekreasi air, budidaya ikan dan peternakan. Jadi kalau kelas 2 itu tidak untuk kualitas air minum, tapi hanya untuk kualitas sarana prasarana rekreasi air yang sekarang ramai sekali berkembang, budidaya ikan dan peternakan. Sedangkan syarat yang ketiga, syarat untuk budidaya ikan, peternakan, dan mengairi tanaman. Jadi di syarat yang ketiga ini sudah tidak ada untuk rekreasi air, artinya kualitasnya semakin turun. Karena kalau untuk sarana dan prasarana rekreasi air itu kualitasnya harus tetap bagus. Kalau airnya keruh kan nggak bisa digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi air. Nah, sedangkan di kelas yang ketiga itu nggak masalah. Misalkan airnya keruh, nggak masalah karena tidak untuk sarana rekreasi air. Sedangkan air yang kelas 4 yaitu air untuk mengalir tanaman saja. Jadi alirnya sudah sangat seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi sebenarnya itu kalau kalian menggunakan air untuk mandi kemudian ditampung misalkan, atau air untuk cuci kemudian ditampung, airnya itu bisa untuk menyirami tanaman. Karena itu termasuk air golongan 4, air kelas 4. Karena kalau air bekas mandi yang ada sabunnya kan tidak mungkin untuk hidup ikan air tawar ya. Tapi kalau hanya untuk mengalir tanaman dan peruntukan untuk menyirami halaman itu masih sangat boleh malah dianjurkan daripada dibuang begitu saja ke selokan. Itu syarat yang kualitas teman-teman. Jadi ada 4 syarat kualitas. Selain kualitas yang lain ya, ada kualitas fisik, kualitas biologis, kualitas kimia, dan kualitas mikrobiologis. Nanti kalian bisa baca di PPRI nomor 82 tahun 2001, bisa di-download. Di dalamnya nanti ada syarat-syarat air bersih, mulai dari syarat fisik, kimia, biologis, dan radioaktif. Yang mungkin kalian pahami biasanya kalau syarat fisik ada bau, warna, rasa. Itu nanti beberapa komponen dalam syarat fisik ini akan kita lakukan pengujian di mata kuliah Labkesmas 2 ya. Kalau ini kan kalian sedang ambilnya Labkesmas 1, nanti Labkesmas 2 saya ajari bagaimana cara menghitung pH, menghitung kekoran air, menghitung TDS, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan syarat fisiknya. Kemudian syarat biologis itu berarti keberadaan koliform seringnya yang menjadi syarat biologis. Syarat kimia, keberadaan kimia non-organik dan kimia organik, dan syarat radioaktif. Itu untuk kualitasnya. Sedangkan untuk yang kuantitas, secara umum penyediaan air bersih berasal dari sumber air permukaan atau air dalam tanah. Jadi paling banyak biasanya menggunakan air dalam tanah. Jarang masyarakat yang menggunakan air permukaan sebagai sumber air bersihnya. Seringnya menggunakan air dalam tanah, kecuali di daerah-daerah yang memang sangat kekurangan sumber air bersih. Contohnya daerah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Biasanya sarana air bersih yang bersumber dari air tanahnya sangat sulit dijangkau, sehingga mereka menggunakan sungai dan danau sebagai sumber air bersih. Sebenarnya di sekitar kita pun ada sih beberapa masyarakat yang menggunakan air permukaan sebagai sumber air bersih, terutama untuk fungsi-fungsi seperti penyiraman tanaman, fungsi-fungsi untuk peternakan hewan ya, baik ikan ataupun ayam misalkan yang membutuhkan air untuk prosesnya, itu biasanya menggunakan air sungai. Contoh di daerah, kalau di Pati itu ada di daerah Gabus, di daerah mana
Tambak Romo, Skolilo yang masih menggunakan air sungai yang mengalir ke Kayen ya masih menggunakan aliran sungai itu untuk untuk sebagai sarana menyirami tanaman di sawah ataupun sarana untuk berkembang biak ikan misalkan seperti itu. Masih banyak. Kemudian di daerah saya juga persawahan masih menggunakan bukan air tanah tapi menggunakan irigasi, misalkan irigasi dari sungai. Kemudian persyaratan kualitas dalam penyediaan air bersih dapat ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Biasanya ini yang melakukan pengukuran seperti ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ada enggak sumber air bakunya? Sumber air bakunya dari mana? Dari dalam tanah ataupun dari air permukaan. Biasanya kalau daerah-daerah yang memiliki sungai cukup besar biasanya menjadikan air permukaan sebagai sumber air bersihnya. Terutama untuk pertanian, kebutuhan pertanian dan industri perikanan ya. Persyaratan kualitas juga bisa ditinjau dari standar debit air bersih yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih. Ini konteksnya kalau menggunakan PDAM. Jadi bisa dihitung berdasarkan debit air bersih. Di rata-rata kira-kira kebutuhan air bersih di lingkungan itu berapa. Pemakaian air oleh suatu masyarakat bertambah besar dengan kemajuan masyarakat tersebut. Jadi piramidanya harusnya naik seiring kenaikan taraf kehidupan seseorang. Jadi semakin tinggi taraf kehidupan ekonomi seseorang, maka kebutuhan air bersihnya semakin meningkat. Sehingga air bersih kadang-kadang dipakai sebagai salah satu indikator atau tolak ukur tinggi rendahnya kemajuan suatu masyarakat. Sebenarnya kalian juga bisa melihat faktanya seperti itu ya. Kalau kita melihat orang-orang yang hidup di Indonesia bagian barat, kadang-kadang taraf sosial masyarakatnya jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang tinggal di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Terutama daerah-daerah yang kekurangan air ya, tidak kayak daerah Sulawesi kan memang kondisi airnya bagus ya, normal, tidak separah daerah Ambon misalkan atau NTT itu yang memang kekurangan sumber air bersih. Ini juga dari Reskedes teman-teman, jadi bisa dilihat daerah perkotaan dan pedesaan kepemilikan airnya di perkotaan sampai 50 yang menggunakan air lebih dari 100 liter sampai 50%, 50,5% orang yang menggunakan air lebih dari 100 liter. Kemudian yang menggunakan 50 sampai 99 liter per hari itu 38,% di perkotaan, di pedesaan 40,5%. Kemudian dari tingkat pendidikan juga bisa terlihat semakin tinggi tingkat pendidikannya biasanya cenderung penggunaannya lebih banyak. Ini kita bisa lihat nih. Yang tamat D1 yang menggunakan air lebih dari 100 liter per hari itu aja 55%. Dibandingkan yang pendidikannya misalkan hanya tamat SD itu 43%. Kemudian berdasarkan tingkat ekonomi ini, berdasarkan pekerjaan. Yang PNS, TNI, Polri itu menggunakan banyak nih, 53,5% dibandingkan dengan misalkan nelayan. Nelayan wajar ya karena kaitannya dengan air. Dia pekerjaannya nyentuh air terus ya. Jadi produksinya 37%. Tapi kalau kita lihat petani hanya 40%, buruh itu hanya 43%. Jadi artinya apa? Dari data ini kita juga bisa melihat ada hubungan yang signifikan antara tingkat ekonomi dengan penggunaan air. Kemudian juga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan air. Karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, penggunaan airnya semakin banyak. Pun sama, semakin tinggi pendapatannya atau tingkat ekonominya, penggunaan airnya juga semakin banyak. Secara umum, dari seluruh masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan air lebih dari 100 liter per hari, sekitar 46,5%. Ini data dari Riskesdas tahun 2018. Mungkin tahun ini nanti ada Riskesdas lagi karena Riskesdas itu biasanya 3 tahun sekali. Oke, kemudian yang ketiga adalah kontinuitas atau keberlanjutan atau keberlangsungan. Kontinuitas adalah di mana air harus bisa tersedia secara terus-menerus meskipun di musim kemarau selama umur rencana. Sampai sini saja. Meskipun di musim kemarau. Kita hapus dulu biar nggak membingungkan. Jadi aspek kontinuitas itu adalah ketersediaan air di segala musim, baik musim dingin, baik musim hujan ataupun musim kemarau. Salah satunya untuk menjaga kontinuitas adalah dengan membuat tempat penampungan air atau reservoir.
Di Kudus, saya kurang yang ada reservoir daerah mana? Reservoir itu biasanya bangunannya seperti menara yang besar. Gitu. Kalau di Pati ada itu. Di Pati, setahu saya ada itu depan pabrik Garuda Food itu. Di daerah mana itu namanya? Depan yang ke arah ke Adapati itu ada menara reservoir yang besar, itu adalah menara reservoir PDAM. Kalau zaman sekarang memang jarang ada yang membangun menara reservoir seperti itu. Biasanya sekarang bangunnya Pamsimas. Pamsimas itu menggunakan air tanah. Kalau zaman dulu memang PDAM itu membuat reservoir seperti itu. Jadi biasanya tiap kota kabupaten punya reservoir air yang fungsinya untuk menampung air. Jadi nanti daerah situ airnya disuplai dari reservoir tersebut. Di Pati setahu saya memang itu di depan pabrik Garuda Food yang jalan ke arah ada. Itu ada satu reservoir yang cukup besar. Kemudian ada lagi itu ya itu dekat Jalan Lingkar itu, dekat Jalan Lingkar Pati itu. Bangso dekat Jalan Lingkar Pati itu juga ada reservoirnya di Pati. Kalau di Kudus saya nggak begitu hafal reservoirnya daerah mana. Persyaratan kontinuitas juga sangat penting untuk menghitung aliran kelanjutan pemakaian air baku untuk air bersih secara terus menerus setiap harinya. Jadi memang harus ada masalah kontinuitas ini. Misalkan kalian besok ada yang kerja sebagai ahli sanitasi, kemudian ditarget untuk membangun saluran air bersih di sebuah daerah. Ini peluang kerja juga untuk ahli kesehatan masyarakat, teman-teman. Jadi teman-teman saya itu, teman angkatan saya, kakak tingkat saya itu banyaknya kerja di PU atau Dinas Lingkungan Hidup membangun PAMSINAS itu, membangun saluran air di daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil jangan diidentikan dengan luar Jawa ya. Di Jawa pun masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan sumber air bersih, teman-teman. Misalkan daerah pegunungan, biasanya kan sumber air bersihnya kan mereka terbatas pada sumber mata air ya. Padahal sumber mata air itu tergantung musim. Kalau pas musimnya hujan, sumber air mata airnya banyak. Tapi kalau pas musim kemarau kan debit airnya sedikit. Sehingga biasanya di daerah-daerah pegunungan itu biasanya dibangun PAMSINAS, saluran air. Contoh Seranggang. Saya kan sering kelihatan di daerah Seranggang, Kecamatan Dawe itu ya. Nah, di sana itu ada beberapa sumber PAMSINAS. Setahu saya ada 5 atau 6 sumber air PAMSINAS di sana. Jadi diberi hibah dari Kementerian PU, kemudian dibangun saluran air untuk sampai ke warga. Seranggang itu cukup unik, teman-teman. Jadi salah satu desa yang cukup unik karena ada beberapa sumber air bersih yang digunakan oleh warga. Jadi di Seranggang dengan kondisi dataran tinggi, tapi masih ada juga masyarakat yang menggunakan air tanah, sumur sendiri, sumur bor sendiri. Jadi mereka bikin sumur sendiri, sumur air tanah dangkal sendiri ada, tapi juga banyak juga yang membuat artesis tadi, PAMSINAS itu. Kemudian ada juga yang menggunakan air dari mata air. Jadi di Seranggang itu ada 3 sumber air bersih, dari air tanah dangkal, air tanah dalam atau artesis, dan air mata air. Yang kualitasnya paling bagus yang artesis dari penelitian yang pernah saya lakukan di sana. Kemudian sistem pada air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus-menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap. Jadi harus diukur. Kalian juga nanti misalkan ada yang tertarik bekerja di bagian ini, harus tahu bagaimana cara mengukur debit air. Nanti di acara saya nggak bisa juga menghitung debit air karena tidak diajari di Kesmas. Gitu. Kemudian kontinuitas air juga berkaitan dengan akses air layak. Nah, akses air layak itu artinya akses terhadap air minum yang sumbernya terdiri dari dari air hujan dan sumur bor. Nanti tak cari sumbernya, ini kan saya ngambil dari buku. Dari air hujan, sumur bor, sumur pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan atau limbah atau kotoran tinja terdekat lebih dari 10 meter. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tata rumah sehat, jadi harus ada jarak antara sumber air bersih dengan septic tank. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tampilkan videonya.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan bisa melihat videonya.
Mungkin apa?